Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda. Salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas karunia nikmat khususnya di pagi subuh ini dengan kudrah iradanya juga kita bisa hadir pertama beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan taklim seperti ini. Mudah-mudahan diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, pada kaji kita dari tentang fiqhus shalah atau kitabus shalah itu sampai dibahas berkenaan dengan syurutus shalah, syarat-syarat sholat. Sudah diketengahkan tentang syarat-syarat sholat ini, itu diawali dari syurutu wujub, syarat-syarat wajib. Sekian. Kemudian syurutus sihha, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini sampai dibahas setelah ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Kemudian at-taharah, taharatul hadas dan taharatul khubus, yaitu suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Caranya, kalau hadas besar mandi, caranya kalau hadas kecil berwudu. Kalau keduanya tidak bisa dilakukan, alternatif yang diberikan oleh Islam ini bertayamum. Itu supaya bisa suci. Karena kalau tidak suci, tidak bisa ibadah utamanya sholat itu. Allah dalam ayat maupun hadis menuturkan wa in kuntum junuban fattaharu, itu ayat. Kalau kamu junub bersuci, berhadas bersuci. Dalam hadis Rasul mengatakan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat kalau tidak suci. Kalau tidak bersuci tidak bisa, tidak diterima. Itu sebabnya menjadi syarat sahnya supaya diterima sahnya itu bersuci. Baik suci hadas maupun suci najis. Ya. Najis itu alternatifnya ada di pakaian, ada di badan tubuh, ada di tempat yang dibuat sholat. Itu supaya tidak bernajis, bersuci itu. Lalu kemudian yang keempat, nih, yaitu sitrul aurah. Syarat sah salat yang keempat itu menutup aurat. Nah, dari sini pembahasan terhenti karena PPKM. Kebetulan juga saya diuji oleh Allah berbaring di rumah sakit, di ICU, itu rumah sakit Airlang Uner. Ya kebetulan kok ada PPKM sehingga gak bersua untuk menyampaikan keterangan-keterangan ini. Sekarang dimulai kembali walaupun ini PPKM ya. PPKM berlanjut apa tidak? Ngono kan? Berlanjut sampai kapan kalau berlanjut? Iku cari ya, masya Allah. Sampai kapan berlanjut? Sampai uang teler semua, sampai stres. Masya Allah. Para jamaah, mudah-mudahan ujian demi ujian, musibah, apalagi pandemi ini khususnya menimpa di negeri kita,
juga berhubungan dengan keluarga dan diri kita sendiri, semoga oleh Allah segera diangkat, ya, segera aman kembali. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita teruskan ya berkenaan dengan syartur rabi', syarat yang keempat dari sahnya salat, yaitu sitrul aurat, menutup aurat. Beberapa keterangan yang lalu bagaimana aurat itu pandangan menurut nas-nas yang sudah ada, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu sudah disampaikan ya dasar nasnya ya. Di Al-Quran itu surat Al-A'raf 31. Kalau sholat disuruh nutup aurat. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Itu sudah disampaikan yang lalu kan. Ya, kita ini kalau mau ke masjid ibadah sujud disuruh pakai pakaian. Tidak boleh terbuka. Itu isyaratnya menutup aurat. Allah dalam Quran ya. Al-A'raf 31. Kemudian secara umum menutup aurat juga walaupun tidak ibadah sholat, itu Al-Ahzab 59, berjilbab. Kemudian terinci bagaimana dalam menurut situasi, kondisi, sikon. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 30-31. Panjang itu di An-Nur itu. Kalau bersama keluarga bagaimana? Kalau keluar rumah bagaimana? Itu di An-Nur. Kalau menghadapi orang lain bagaimana? Itu An-Nur. Itu Allah Subhanahu wa taala merinci tentang aurat. Dari situ merupakan nas-nas atau dasar-dasar dalam agama ini. Jadi aurat ini langsung Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Urusannya langsung dari Allah dan Rasulullah. Maka tidak boleh disepelekan. Dientengno ngono ya, tidak boleh. Terutama ibadah sholat ya, terutama ibadah sholat. Lalu pembahasan dari aurat ini kemudian diangkatlah tentang haddul aurah ya, yaitu batasan aurat. Nah, ini masih di kemarin itu kalau tidak salah Hanafi. Coba kita ulangi singkat bagaimana komentar pendapatnya ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi. Karena ini menyeluruh ya, menyeluruh. Karena kajian ini tidak hanya terbatas pada satu pendapat, tidak. Tapi bagaimana dunia Islam gitu ya. Karena Islam itu tidak hanya ada di lokal ini, dia enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka termasuk menanggapi tuntunan-tuntunan ini, bagaimana ulama-ulama dulu, para mujtahid, lebih-lebih yang dengan kompeten ilmunya sampai melahirkan madhab. Itu sampai dikenal, paling dikenal dalam dunia Islam, itu termasuk bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah, 4 madhab itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena di luar itu ada Syiah. Itu yang lain gitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian madhab Hanafi mengomentari tentang batasan aurat ya. Bagaimana? Itu terbagi pada 3 kategori. Semua nanti begitu. Terbagi pada 3 kategori. Aurat itu pandangan. Pertama tentang auratnya orang laki. Nanti auratnya budak. Dalam dulu ya, dulu. Ada berlaku budak. Di masa Rasul, sahabat seterusnya. Tapi sekarang tidak ada budak. Terus boleh jadi nanti akan ada budak mungkin ya. Karena di Quran itu kata budak itu masih wa ma malakat aimanukum, itu budak kan ada di Quran. Qurannya dibaca terus. Lalu yang ketiga itu
Bagaimana batasan, ini dibagi 3 kategori, semua hampir pendapat nanti. Yaitu perempuan yang tidak budak. Para jamaah, yang pertama auratul rajul, singkat ulangan ini pertama Hanafi ya, dari Hanafi. Nanti kita beralih ke Maliki dan seterusnya. Supaya tahu kita. Mana sih aurat itu? Baik di dalam sholat yang harus ditutup ya, dan atau tidak sholat yang harus ditutup. Karena kalau aurat itu tidak ditutup, melanggar berarti kan. Konsekuensinya kena hukuman. Hukumannya nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia nggak ada hukuman hudud berkenaan dengan buka aurat. Kalau di dunia. Itu kalau kita gali ya dalam kitab fikih, hukuman yang di dunia yang Allah atur untuk menghukum pelanggaran di dunia itu hanya 13. Dari 13 itu yang paling dikenal hadduz zina. Hukuman yang harus diberlakukan di dunia itu tentang perzinaan. Apa itu? Rajam dan derah, kan? Alternatifnya. Terus apa lagi? Haddus sarik, saroko, mencuri. Ono hukumane nek dunya. Tapi nek buka aurat dak ono hukumane gone dunya iku, Pak. Ya. Ono wong pakai rokan tok wedok ya ndak dihukum gone dunya. Ya. Hukuman had namanya kan, had itu ada 13 saja. Itu nanti dijilid 10, Pak. Atau jilid 7 di fikih ini. Kita masih jilid 1. Sik wado, ya kan? Sik ado iki jilid 1. Jilid 1 sik oleh separuh iki. Kita sudah berapa tahun ngaji ini, Masya Allah. Ya karena saulan pisan ngaji ini suwe. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini aurat itu hukumannya nanti di akhirat. Makanya orang teledor. Ya. Teledor, Pak. Nih, kalau yang di luar sholat. Kalau di dalam sholat, di sholat, kalau kamu tidak nutup aurat, langsung tidak diterima sholatnya mau. Tapi tidak diterima ya tidak dikei saiki, Pak. Engkau akhirat. Ada orang ini, Pak, terima tidak diterima, sok eru, ngono kadang-kadang. Sholat masih ketok tidak apa ngono kadang. Ya, oh ini repot iki jenenge. Ini angel ngene iki. Angel tuturane iku jenenge. Hadirin yang dimulakan Allah. Aurat laki-laki ya menurut Hanafi itu hiya ma tahta surratihi ila mahta rubatihi. Dari mulai di bawah pusar sampai di bawah lutut dengkul ini. Di sini dulu kan sini ini ulangan singkat ya. Jadi itu untuk orang laki-laki. Dalam sholat harus ditutup. Ini yang dimaksud menutup aurat menjadi sahnya sholat. Ya. Jadi anda kan ada orang sholat ya, sarungan tok ini Pak ya, ya sah. Sarungan tok ini, nih tarik ini dengan set, Allahu Akbar, udah kawasan, udah kelambian, udah sah Pak. Karena sudah menutup aurat. Tapi ojo ditiru, ojo nyoba gak enak kan. Ojo sarungan tok ini. Makanya nanti diakhiri dalam pembahasan nutup aurat ini nanti ada gini, macam-macamnya pakaian yang dipakai dalam sholat. Itu diberi judul gini, anwa'ul libas fi sholat. Ono gini. Ya. Kita sesogianya mencari yang terbaik, yang tersempurna. Tadi sudah menutup aurat itu ya Bu, bisa sholatnya, tapi gak sempurna itu. Mosok sarungan tok sih ngene ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, itu ya sah karena sudah menutup aurat. Karena auratnya laki-laki itu dari di bawah pusar ini sampai di bawah lutut. Sehingga farrugbatu minal fakhdi aurat. Lutut ya ini kalau begitu ya lutut dan paha
ini lutut ke atas ini, itu aurat. Ini menurut Hanafi begitu. Amalan bil ma'thur, berdasarkan riwayat-riwayat, di antaranya adalah auratur rajul ma baina surratihi ila rukbatihi. Ini hadis ini ya. Auratnya orang laki itu yaitu antara pusar sampai lutut. Berarti paha ini, semua paha ini ya, paha kita ini aurat. Ya, semua paha kita ini aurat. Bahkan dalam hadis yang lain, au maduna surrati hatta yuzawizu rukbatihi. Di bawah pusar sampai melewati lutut. Jadi paha kena semua. Ini dasarnya. Satu ya. Yang kedua yaitu al-amatu. Amatu itu budak perempuan. Ar-ruqiqah namanya. Auratnya gimana budak perempuan? Karrojuli fil aurat, seperti orang laki. Auratnya budak itu yang perempuan seperti orang laki. Seperti kita ini, kaum bapak-bapak ini. Loh kok begitu? Hanya ditambah ma'ah dohriha wa batniha wa jambiha. Selain seperti kita, orang laki, auratnya budak perempuan itu, ditambah apa? Punggung, perut, dan lambung, itu jadi aurat. Kalau perempuan, budak perempuan. Jadi kalau kita laki-laki ini, punggung ini gak aurat ini Pak. Ya, perut gak aurat. Jadi masih ketok ini ya gak apa-apa. Kalau kita laki-laki. Tapi kalau budak perempuan itu disertakan ini ya, punggung dan perut serta lambungnya itu dianggap aurat. Soalnya wong wedok ngetruman masih budak ngono ya kan. Di atasnya ini bukan ya. Ini. Keteaknya ini ndak aurat nek budak. Wong wedok, tapi budak. Di ketok-ketok ini gak aurat. Kok tangan tok ini ya, kok nggone TV ngono iku. Ya iku budak. Itu budak itu. Budak itu yang ngono iku duduk gak apa-apa ngono iku, gak kena hukum. Ya, para jamaah, kemudian kenapa kok begitu? Ini didasari oleh asar yang datang dari Khalifah Umar bin Khattab ketika itu mengatakan angkil khimaro ya daffar atatash bahina bil harair. Itu Umar, ada seorang budak perempuan itu pakai jilbab. Budak perempuan pakai jilbab, kudungan ini. Perempuan ini budak. Ketika itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ulurkan ini khimar, penutup kepalamu. Gak usah kudungan. Ya daffar, wahai budak perempuan. Atatash nih, bahina bil har. Apakah kamu akan menyerupai perempuan-perempuan yang merdeka? Kamu itu budak. Jangan terikat diri. Bebas kok enggak ngopo. Gak usah kudungan ngono masalah. Ya, Umar ketika melihat ada budak perempuan pakai jilbab ngono, pakai kudungan ngono, Pak. Wali annaha takhruju li hajatin maulaha fi siyabim mihnatiha adatan. Karena umumnya adatan itu umumnya ya. Budak itu keluar untuk memenuhi kebutuhan lihajatin maulaha, tuannya, jeragannya. Kongkon rene ngono. Disuruh keluar rumah, ayo kon ngene memenuhi kebutuhan jeragannya. Budak itu. Kalau sekarang kita ini kan pembantu orang, tapi bukan budak itu ya, masya Allah. Kongkon jilbaban kuduan. Oh, siji. Zaman biyen ada budak. Kalau kita di rumah-rumah ini, ya kalau kita punya rewangan ya pembantu, itu bukan budak. Ya kongkon jilbaban. Jadi kalau keluar sana. Kalau dulu ini Umar, gak usah kudungan. Ngerepoti kon. Kon aja nyerupai lah ini perempuan-perempuan yang merdeka, katanya Umar. Fa'tabarat kal maharim fi haqqil ajanib
anhunna daf'an lil haraj. Sehingga tidak bisa dianggap seperti mahram-mahram yang lain. Enggak. Ya. Jadi kita menghadapinya itu seperti mahram-mahram dalam hak al-ajanib anhuna daf'an lil haraj. Apa penting perlunya? Menghilangkan kesulitan. Daf'an lil haraj, ya. Jadi menolak kesulitannya, Masya Allah. Karena tadi itu jadi pelayan, bantu ini keluar rono, disuruh sini. Ini nomor 2, ya, dari bagian-bagian orang atau manusia hamba Allah ini mengenai auratnya. Yang ketiga itu al-mar'atul hurra wa mithluhal unsa, yaitu perempuan yang merdeka, bukan budak. Yang seperti ini adalah kalau ada orang yang ini unsa itu banci, ya, atau tidak laki, tidak perempuan, punya kelamin ganda, kecil-kecil. Ini sudah qadarullah, ya, ditakdir oleh Allah begitu. Sehingga sifatnya kemana dia ngono, Masya Allah. Bisa jadi dalam hidup ini dikelompokkan perempuan, ya. Ini, auratnya itu seperti perempuan merdeka. Bagaimana auratnya? Ini komentarnya Hanafi. Auratnya perempuan yang bukan budak, ya, itu adalah jami'u badniha, semua badan tubuhnya. Coba kita kalau melihat ibu-ibu, ya, kalau sholat lihat itu, ya, oh, gak ketok belas. Soalnya itu semuanya aurat. Disuruh tutup supaya sholatnya sah. Ini bicara syarat sahnya sholat, kan itu, Masya Allah. Jadi kalau perempuan termasuk banci itu tadi, ya, waria itu, ya, atau ya repot, ya, waria sekarang kan memang gawen-gawen kan, wong lanang disolek, di macam-macam, ya. Ya. Tapi dalam agama itu ada memang itu punya kelamin ganda. Sehingga kemana ini gitu? Sehingga kecenderungannya kalau ke perempuan ya jadi perempuan, hukumnya jadi perempuan. Sampai auratnya pun ya aurat seperti perempuan yang merdeka ini, seluruh badannya, ya. Hatta sya'rihan nazil fil asol, sampai rambutnya yang terurai, panjangnya sampai ini, itu jadi aurat. Makanya tidak boleh kelihatan ibu-ibu itu kalau sholat rambutnya, walaupun sampai yang panjang, harus tertutup. Satu-satunya diberi mukena iku mau, mukena aja sing potongan, kok ketok kan rambutnya, potongan sak mene mau ya, ini pakaian ketok, mukena sing set iku paling aman, seret iku. Sehingga kalau ada rambutnya panjang ketutup pisan, seret. Hadirin yang dimuliakan Allah, oh di sini, ya, ini sampai pun rambutnya, Masya Allah, itu jadi aurat. Ma'adal wajhi wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan, dua telapak tangan. Ini sehingga ini kelihatan. Kalau sholat nggak apa-apa, karena ini dianggap bukan aurat buat perempuan. Menurut Hanafi, coba ini menurut Hanafi, ya, ini nanti muncul pandangan-pandangan, karena itu diklasifikasikan bagaimana menurut madhab ini. Sensitif sekali mengenai aurat ini, utamanya adalah perempuan. Menurut Hanafi ketika sholat, ya, kecuali muka, ini tidak dipandang aurat, kan? Telapak tangan, ini ditambah lagi wal qadaimaini dhahirihima, dua qadam, telapak kaki. Sini ada telapak tangan, kita punya kaki, ada telapak kaki. Nah ini, ya, dua telapak kaki itu dohirihima wa batinihima, baik yang dohir maupun yang sini, itu enggak masuk aurat menurut Hanafi. Jadi kalau mukenanya enggak sampai nutupi kakinya yang paling bawah ini,
sah sholat menurut Hanafi. Seketok rek kadang-kadang. Itu makanya kalau kita keluar negeri, ya di Mekah, Madinah, wong wedok-wedok kono salate. Ya, ketok kadang. Kalau di pinggir Ka'bah ya, kalau di ruangannya enggak bisa ndelok ya, men. Kalau di ruang khusus tempatnya perempuan kita nggak bisa melihat. Tapi kalau yang sholat di pinggir-pinggir Ka'bah itu kadang, ya ketika tawaf terus sholat atau sholat sunnah kadang, wong wedok-wedok kono kelihatan ini. Nah, ini ada pendapat Hanafi. Karena kedua telapak kaki ya bawah ini, baik yang dohir ini, dohirihima wabat ini. Jadi yang di atas maupun bawahnya itu dikecualikan, tidak termasuk aurat. Nih, kemudian komentarnya lagi, kenapa kok enggak? Karena dianggap gini, li'umumid darurah, umumnya kesulitan, darurat dianggap gitu. Kadang-kadang mau kena ya ketok ngene, Allahu Akbar tok ngene ketok, tepak wayahe tahiyat ya muncul, ya. Ya. Nek gak kausan kaki ya ketok. Saking kan dikelompokkan perempuan-perempuan sehingga kita tidak melihat. Kalau kadang-kadang karena sulit, ngono itu dianggap gitu ya. Oh. Kemudian wasautu ala rajih laisa bi'aurah. Termasuk dalam hal ini komentarnya madhab Hanafi adalah suara. Itu ala rajih yang kuat laisa bi'aurah, tidak aurat. Suaranya perempuan. Suaranya perempuan itu bukan aurat. Tapi Hanafi, ulama-ulama Hanafi mengomentari dalam hal ini, lakin nukmatal mar'ah ay tamdidu saut wa talyinihi aurat. Walaupun suara perempuan itu tidak masuk aurat, tetapi jika menyanyi nugmah ya, nagmatul mar'ah ay yaitu nyanyiane wong wedok ngono ya. Nyanyiane wong wedok bahkan tamtidu saut, yaitu menarik-narik suaranya, nyaring-nyaring yo, lenggak suaranya ya. Watalin hudan lemak lembut ya. Ngene munggah mudun ngene itu auratun aurat. Kalau menyanyi perempuan itu. Sehingga fil adani wa ghairihi, makanya tidak boleh adzan kan itu kan, karena suara kan itu kan. Fala yahillu sima'uhu, dilarang mendengarkan. Suaranya perempuan kalau digunakan menyanyi, kita ini tidak boleh mendengarkan. Dosa sampean. Apa maneh gandeng bisa nduk iringane? Oh, kon. Iku nggone TV delok niku. Ya, kok ya Masya Allah. Gak enak rek. Gak enak langsung ngomong wong, gak enak ya. Ini kan dari Hanafi yo ketat iki Masya Allah. Ya. Jadi nughmatul mar'ati ay tamdidu saut wa talyinuhu aurah. Suara lenggak-lenggoknya, panjang pendeknya kalau dibuat menyanyi itu jadi aurat. Tapi tidak nyanyi gak aurat. Oleh karenanya haram didengarkan. La yahillu sima'uhu. Tidak halal, tidak boleh. Oh ini ketat ini. Lho nek gak ngrungokno lah gak lah eman wong suarane ku sampe nang ngeres-ngeres ngono jare wong-wong. Ya Allah. Ini repot ini angel iki. Kadang jadi tradisi budaya ya. Nyanyi ku akeh-akeh teko wong wedok sing juara-juara itu anu. Allah ya karim. Bahkan nek gak ono wong wedok nyanyi koyo sepi donya iki. Iki repot iki ya. Ini Masya Allah. Para jamaah, terus lakin dohrul kaffi auratun al madhab. Pandangan secara umum ya, dohrul kaffi perempuan ini ya, ininya Pak, ini
Dohor itu ini ya, yang ireng-ireng. Kalau batin yang putih-putih ini ya. Nah, ini. Ini yang walaupun kaki juga gitu. Yang nampak hitam itu dohor namanya. Dohor itu punggung. Tapi yang batin itu di dalamnya ini. Sekarang dohrul kaffi auratun alal madhab. Secara umum, pandangan umum ya. Ini termasuk aurat menurut Hanafi. Terus tapi untuk dikaitkan dengan sholat, wal asahhu anna batinal kaffaini wa dhahirihima laisa bi aurat. Sini dan sini itu bukan aurat. Ini komentarnya ya. Tapi kalau dipandang delok wong gak oleh. Ini menurut Hanafi. Wal qadamani laisa bi aurat fi haqqi shalah alal mu'tamad. Termasuk dua qadaman, telapak kaki, kalau tadi telapak tangan. Laisa bi aurat fi haqqi sholati alal mu'tamad, tidak dikategorikan aurat dalam sholat. Ini pandangan Hanafi berkenaan dengan perempuan. Kalau laki-laki selamat kabeh kan. Oh, sakmene mau laki-laki ya. Masyaallah. Was-shahihu annahuma auratun fi haqqin nadhari wal. Walaupun ya ini tidak termasuk aurat ya. Sini boleh kelihatan kalau sholat. Telapak kaki baik yang sini maupun ini tidak termasuk aurat, boleh kelihatan kalau sholat. Tapi itu tidak boleh dipandang di luar sholat, Pak. Sehingga annahuma auratun fi haqqin nadhari wal mas. Ini sampai ini itu adalah aurat di dalam pandangan dan mencentuhan. Jadi disentuh ini wong enggak oleh. Nyentuh ini ya enggak oleh, salaman enggak oleh. Haram. Sikile otek-otek ngene yo, gak oleh kan, haram. Masyaallah. Walaupun kalau sholat gak masuk aurat. Tapi kalau pandang dan nyentuh itu jadi aurat. Kalau bukan ini beda jenis. Ini kadang-kadang Masya Allah. Makanya kalau keluar-keluar pakai kaos kaki perempuan itu. Wah ini. Keluar mana? Keluar rumah. Keluar rumah di mana? Selama ada orang lain lewat. Itu namanya ajanib, orang luar lewat. Kadang di depan rumah kita, gang, itu gang umum, Pak. Di kampung-kampung itu kan, wong dia iso liwat kono, seret. Itu bukan mahram kita, orang luar. Kadang-kadang pakai daster, yang ini yo. Lho ngene, sakmene ibu-ibu, lho ngene. Nyiram-nyiram, melaku-melaku. Delok jadi haram, ngono. Ya, dilihat jadi haram. Disentuh, apalagi disentuh. Karena nilai hukumnya menyentuh dengan melihat itu lebih berat menyentuh. Nilai hukumannya itu. Jadi kalau melihat ini enggak sepiro. Menyentuh ini lebih parah. Karena lebih terasa ya. Para jamaah begitu. Wastadallu biqaulihi ta'ala, dasar yang dijadikan dalil itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Ya, biasa terlihat. Maka yang dimaksudkan perhiasannya di sini itu apalah? Mahallu zinat, tempatnya perhiasan. Ayat Allah ini ya. Surat An-Nur ayat 31. Perempuan-perempuan itu tidak boleh menampakkan, ini ayat ya, coba terjemahnya letter lagi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini dasarnya. Perempuan-perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Apa yang dimaksudkan perhiasannya gak boleh ditampakkan ini? Itu tafsirnya adalah tempatnya perhiasan itu. Coba lihat,
perhiasan yang dipakai ibu-ibu itu mana saja. Oh, ya kan? Dari atas sampai bawah, lihat. Itu tidak boleh tampak, itu tempatnya tidak boleh tampak. Kecuali yang memang biasa tampak, tidak bisa disembunyikan. Ibu-ibu kalau berhias bagaimana? Wedaan, pakai celak, lipstick ini, ya. Terus gaya apa mana? Anting-anting, yo, wong berhias ya kan? Akeh perhiasan wong wedok iku. Mangkane bondone gede wong wedok iku. Nek kepengin dadi bintang film ngono, masyaallah. Mari ngono apa? Kalung, ya kan? Macam-macam ya. Coba yang tidak boleh tampak itu kecuali yang biasa tampak. Biasa tampak itu muka itu tadi kan bukan aurat. Sehingga no celak oleh delok. Ya. Pedak oleh delok. Biasa. Tapi tidak masuk perhiasan tuh, menghias diri. Ini penges, ya kan? Tapi kena anting-anting gak oleh tampak. Tempatnya tidak boleh tampak, maka dijilbabi. Kalung, tempatnya kalung, ya sini kan, gak boleh tampak, maka dijilbabi sampai ngene iku, Pak, ngene yo. Ini ya. Ya kan? Ngono. Gak oleh gulune gak oleh ketok. Termasuk rambutnya kan nanti kan, masya Allah, apalagi dalam sholat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Umar, dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksudkan kecuali yang biasa tampak itu ma'ada wajhi wal kaffan, muka dan telapak tangan. Sehingga ono cincinnya gak apa-apa, Pak. Ya, karena ini biasa tampak. Gak bisa disembunyikan. Perhiasan cincin, tapi nek gelang gak oleh. Tempatnya gelang dok kene kan kudu ditutup sampai ini. Agak sampean sholat kene ketok coret to masyaallah. Nanti walaupun tidak sholat juga gitu, Pak. Karena walaupun ini nanti akan disebut bagaimana di luar sholat, ngono ya. Ini aurat itu ada di dalam sholat, waktu sholat, ada ketika tidak sholat, di luar sholat, baik laki maupun perempuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, terus dituturkan, wa tumna'ul mar'atu syabbah. Ini ya, selain dari ayat Allah, juga tafsiran dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan al mar'atu auratun fa idza kharajat ishtarafaha syaiton. Kata Nabi SAW, perempuan itu aurat. Jadi awake perempuan itu kabeh aurat. Ini hadis ya. Iki wong wedok iku pancen aurat pancenan. Terus faida kharajat istarafaha syaiton, maka apabila keluar perempuan itu dari rumah keluar, istarafaha syaiton, berdiri tegaklah setan memandang, Pak. Di wong wedok iku nek katik metu teko omahe, setan iku ngontet, Pak, ngene, Pak. Ya. Makanya kalau gak ditutup auratnya, waduh, dikerayangi setan. Auratnya itu tadi, perempuan itu aurat, semuanya ini aurat. Ya. Hati-hati. Metu wis digonten mek setan iki, set ngene, masyaallah. Wa idza kharajat ishtarafaha syaiton, ngono. Ditambah lagi hadis Asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Asma ini masih ABG ya, anak baru gede. Tampak di hadapan Rasulullah, mungkin ada sesuatu yang nampak, tidak tertutup tubuh badannya. Rasul mengatakan, ya Asma, manggil. Innal mar'ata idza balaghatil mahid. Nak, wong wedok iku nak, perempuan itu nak, kalau sudah masa haidnya datang, sudah berhaid, lam yasluh ayyura minha, tidak boleh tubuh badannya tampak, nak. Illa hada wa hada, kecuali ini dan ini, dua yang boleh dilihat. Ini berarti baik sholat maupun tidak sholat ya hadis ini.
Ada anak ABG lewat, mungkin ya seperti anak-anak umumnya sekarang ini kan. Oh, Masya Allah. Coba yang di jalan-jalan tuh kadang-kadang lebih banyak gak nutup aurat. Itu kalau ada Nabi dipanggil, Pak. Arek-arek, rene. Oh, Masya Allah. Konek wis head. Perempuan kalau head umur berapa, Pak? Umur berapa? Saudara kita, anak kita, adik-adik kita kalau head umur berapa? 12 sudah head. 15 apalagi. Apalagi 17. Apalagi mahasiswi. Mahasiswi ku head ku kan. Balik-balik. Ini kata Rasulullah, ini Dek, ini anak. Perempuan itu kalau sudah masanya berhead, ya berarti sudah umur balik itu, Pak. Maka Rasul mengatakan, tidak boleh lam yaslu ayyura minha, tidak boleh tampak tubuh badannya. Illa hada wa hada, kecuali ini dan dua yang ditunjukkan Rasul. Sambil Rasulullah asyara ila wajhi wa kafai. Sambil Rasulullah mengatakan kecuali ini dan ini, itu nunjuk ini, Pak. Kecuali ini dan ini. Muka dan telapak tangan. Jadi yang tidak aurat itu ini dan telapak tangan dua ini. Berarti selebihnya sampai kaki pun ya, itu aurat. Ya, melihat hadis ini. Maka kalau keluar rumah, itu kalau pandangan Hanafi, kalau sholat sih boleh kelihatan kaki. Tapi kalau dilihat tak boleh. Ya, Hanafi. Dilihat tak boleh, Pak. Pakai kaos kaki. Nek sholat sih oleh ketok, tapi nanti ada pendapat menurut selain Hanafi masih sholat tak oleh ketok, ngono ya. Makanya mukena kudu longgar, ngono. Oh, ini kita pengayaan ilmu, Pak. Ini syariat kira tuntunannya Quran hadis. Kita kadang-kadang ngeremen, ya, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah lagi hadis Aisyah yang menuturkan gini, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat orang-orang perempuan yang sudah haid, berarti sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan tutup kepala. Khimar itu mayughdi bihi ra'sal mar'ah, pakaian apa saja yang bisa menutup kepala perempuan. Itu khimar namanya, pakai kho. Kalau sholat masih tidak ditutup kepalanya ini, ya, sholat tidak diterima. Wong wedok sholat kok ketok misalnya rambutnya. Makanya tadi sampai rambut yang terurai ke bawah pun itu nggak boleh tampak jika sholat. Ya, Masya Allah. Tutup kabeh. Nah ini secara umum kalau melihat ini, itu beberapa keterangan yang lalu saya memberikan satu keterangan gini. Hadis ini bisa ditangkap yang pertama, Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah haid kecuali pakai tutup kepala. Ditutup ini kabeh. Ketika sholat. Tapi ada diberi maknanya ini, Pak. Allah tidak menerima sholat orang yang sudah haid kecuali pakai tutup kepala. Sudah sholat, mari ngono dibuka. Ya, keluar dari masjid, wis gak kudungan, ya melaku ngene tok, selendangi kudungnya dikenekno, ya. Iku sholatnya mau gak diterima kon. Ini yang ekstrim, pemahaman ekstrim. Sama dengan ini, ketika ada sholat ngene tok ngene, rambutnya ketok, oh ngene, ya, kudodoe ketok, kalungnya iku mau. Ya opo iki? Kayak kodong ngene tok, Pak, ya. Ono tangan iki. Ono wong wedok ngene. Iku sudah keluar dari ranah-ranah itu dalil-dalil tadi. Itu surat An-Nur ayat 31. Apalagi ayat jilbab. Al-Ahzab 59. Iku kudu dijilbabi sampai dodone ngene kudu ngene. Maka jilbab syarif sing panjang iku sret ngono. Ojo jilbab milenial.
Sakmene to. Wah, oleh gulune ketok ngene kadang-kadang nggo sepeda motor buat ya Allah. Ini macam-macam ini. Tapi ono sing ngentahi, Pak. Itu kan kanggo wong iku kan Arab ngono kadang-kadang. Repot maneh iki. Iku enggak berlaku nduk kene. Ini Nusantara. Kon tambah soro iki. Wah, repot maneh. Sehingga kudungan ngene tok Pak ngene kon. Ono kan? Kene ini lho ketok ya gulune ngene. Nanti ning kaji mriko ning pengajian. Wah soro. Ustazae ngene kan. Waduh gak enak rek nyenggung masyaallah. Iki gak kena ya. Nah, ini delok ini. Lebih keras ya coba kalau sudah tidak sholat, keluar sholat. Kalau dasar hadis tadi yang ngono. Oleh karena itu gini, watumna'ul mar'atu syabbatu min kasfil wajhi bainar rijal. Kalau remaja putri ya, itu dilarang membuka wajah, Pak. Ini menurut Hanafi. Di hadapan, di tengah-tengah kaum laki-laki. Ya. Berarti apa? Pakai cadar. Hanafi. Kanggo wong wedok-wedok sing nom-nom iku lho, Pak. Ngene kudu ngene. Saiki wis dicadari dhewe, soal ana Covid ngono. Lanang-lanang ya cadaran saiki. Ini ngene kudu ngene masyaallah. Ya. Siapa itu? Mar'atus syabbah, remaja putri. Itu dilarang apa? Min kasfil wajhi, membuka wajah. Bainar rijal, di tengah-tengah orang laki-laki. Kenapa? La li'annahu aura. Itu bukan termasuk larangannya itu karena aurat, bukan. Wajah ini tidak aurat. Loh, kok dicadari? Bali khawfil fitnah. Bahkan agar supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena ini arek nom-nom, Pak. Jangan salah paham. Ya. Ini kalau nyampe di sini pakai cadar, kok ndak oleh menyambut gawe kon. Kuliah diusir ya kan? Ini dianggap apa? Taliban nang Indonesia iki toro. Afgan kok bahaya ini. Ini sekarang kan rame ini ya. Mungkin ini para jamaah sementara sampai di sini karena waktunya sudah jam 6 ya. Ini sampai di sini. Insya Allah kita nanti nyambung kepada pendapatnya Maliki. Maliki itu dalam sholat longgar, Pak. Dibanding nanti yang paling ketat dalam sholat itu Syafi'i Hambali. Tapi Maliki itu di luar sholat ketat, lebih ketat dari Hanafi. Termasuk bapak-bapak ini. Ya, Masya Allah. Nah, kita sekarang coba kalau ada yang bertanya silakan. Tapi belum selesai nih, belum tuntas kan? Ya. Allah, kita masih satu sisi ya. Ini sudah kita banyak wawasan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Rabbana taqabbalana a'malana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ulumina wa amwalina wa kulla syai'in a'taytana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana lisanan dzakira wa lisanan nasiha wa lisanan fasiha wa lisanan sahiha wa lisanan sadida. Allahumma arzuqna qawlan thaqila wa baligha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.